Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, di minggu kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian air yang ada dua macam. Nah, insya Allah pada minggu ini kita akan membahas pasal yang ada dalam kitab Safina yang berhubungan dengan hal-hal yang mewajibkan untuk adus. Mari kita baca pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta pasal sahiji. Mujibatul ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus sittatun eta aya genep. Ilajul hasapati kahiji ngasupkeun hasapah pil parji kana parji. Wa khurujul mani sareng kadua kaluar cai mani. Wal haidu sareng katilu haid, wan nipasu sareng kaopat nipas, wal wiladatu sareng kalima ngajuru, wal mautu sareng kagenep maut. Nah, dalam pasal ini kita akan membahas hal-hal yang mewajibkan untuk adus. Apa saja sih hal-hal yang mewajibkan untuk adus itu? Ada yang tahu? Dan ada berapa hal-hal yang mewajibkan untuk adus itu? Ada yang tahu? Nah, jawabannya ada di pasal ini. Jadi, hal-hal yang mewajibkan untuk adus itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasapati pil farji. Memasukkan alat kelamin laki-laki yaitu hasapah ke dalam farji atau ke dalam alat kelamin perempuan. Jadi, ketika suami istri melakukan hubungan intim atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, memasukkan alat kelamin suami ke dalam alat kelamin istri, maka itu wajib adus. Bagaimana batasannya seseorang dikatakan harus wajib adus? Batasan ketika melakukan hubungan intim. Jadi batasannya seperti ini. Misal ini alat kelamin laki-laki, ini alat kelamin perempuan. Ini kan alat kelamin laki-laki itu ada batas disunat, ada bekas disunatnya ya, yaitu kita ibaratkan helmnya. Nah, ketika alat kelamin laki-laki ini hanya bersentuhan, bertemu saja seperti ini dengan alat kelamin perempuan, maka itu tidak wajib adus kalau hanya bersentuhan saja, kalau hanya bertemu saja, tidak masuk. Tapi ketika helmnya sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, maka itu sudah wajib adus. Apalagi ketika masuk seluruhnya sampai ke gagang-gagangnya, masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin perempuan, maka itu wajib adus. Ya. Jadi ingat batasannya, kalau hanya bertemu saja itu tidak wajib adus, tapi ketika sudah masuk helmnya alat kelamin laki-laki, maka itu sudah wajib adus, apalagi ketika masuk seluruhnya, itu pun sudah pasti wajib adus. Itu yang pertama.
Itu hanya boleh dilakukan ketika seseorang sudah menjadi sah menjadi suami istri. Ketika dilakukan di luar nikah, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, khurujul mani, sarang kedua, dan kedua keluar air mani. Ini untuk khusus untuk laki-laki ya, karena di perempuan tidak keluar air mani, tapi keluar keputihan, cairan keputihan. Nah, ini untuk khusus laki-laki. Laki-laki itu akan keluar air mani ketika sudah balik. Nah, ketika laki-laki keluar air mani, maka dia wajib untuk adus. Ingat ya sahabat kesemuanya, di luar air kencing ada 3 macam air yang hampir mirip warnanya. Ada air madi, wadi, dan mani. Apa sih perbedaan dari ketiga cairan itu? Yang pertama ada air wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar ketika kita sudah merasa kelelahan karena bekerja, sudah capek karena bekerja, maka akan keluar air wadi bersamaan dengan air kencing, akan keluar air wadi bersamaan dengan air kencing. Nah, cairannya berwarna bening tapi tidak kental seperti air mani ya. Kalau air mani itu putih, kental, dan lengket air mani itu. Nah, air wadi ini tidak kental tapi bening warnanya dan keluarnya bersamaan dengan air kencing biasanya ketika kita merasa kelelahan akibat bekerja. Itu air wadi. Yang kedua, dan status air wadi ini hukumnya najis. Jadi bisa membatalkan wudhu, tidak boleh terbawa sholat air wadi ini. Kemudian air madi adalah cairan yang keluar ketika tingginya syahwat laki-laki karena membayangkan bersentuhan dengan lawan jenis atau membayangkan berhubungan intim dengan lawan jenis, maka akan keluar air madi. Dan status hukum itu sama, najis, tidak suci, bisa membatalkan wudhu. Sama cairan madi ini, jadi sama air cairan madi ini dengan wadi hukumnya itu najis. Cuma kalau madi ini keluarnya itu tidak terasa, biasanya kita tidak merasakan apa-apa ketika keluar air madi dan tidak muncrat keluarnya. Kita tidak merasakan apa-apa, tidak enak keluarnya, beda dengan air mani yang keluarnya itu enak, muncrat keluarnya air mani itu. Nah, yang ketiga, air mani kita bahas. Air mani itu adalah cairan kental berwarna putih, lengket, aromanya seperti adonan kue, bau-baunya seperti adonan kue, keluarnya enak dan muncrat keluarnya. Nah, itu status hukum air mani itu suci, tidak najis, beda dengan madi dan wadi. Air mani itu suci, boleh terbawa sholat, tapi harus adus dulu, dan setelah adus harus wudhu dulu, baru kita boleh sholat. Jadi hukum air mani itu suci, paham ya? Tapi mewajibkan untuk kita beradus, tidak mewajibkan wudhu, tapi mewajibkan untuk adus keluar air mani itu. Yang ketiga, wal haidu dan haid. Haid atau menstruasi. Ini khusus untuk di perempuan karena laki-laki tidak mengalami menstruasi atau haid. Nah, ketika seorang perempuan sudah haid atau sudah balik dan mengalami menstruasi, maka perempuan itu wajib untuk adus. Adusnya kapan? Mandi besarnya kapan? Setelah haidnya berhenti. Setelah darahnya berhenti mengalir, setelah darahnya berhenti keluar, maka perempuan tersebut harus mandi besar atau wajib untuk mandi besar. Yang keempat, wanipasu dan nipas. Apa sih nipas itu? Nipas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, maka biasanya akan keluar darah yang namanya darah nipas, darah setelah melahirkan.
pembahasan darah nifas ada di pasal yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas. Yang penting kita tahu dulu bahwa ketika seorang perempuan melahirkan, maka biasanya akan keluar darah yang namanya darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, dan itu wajib adus, mewajibkan adus untuk seorang wanita ketika darahnya sudah berhenti, ketika darah nifas itu sudah berhenti. Kemudian yang kelima, wal wiladatu, dan melahirkan. Jadi, ketika seorang wanita melahirkan, walaupun tidak keluar darah, maka itu tetap wajib untuk mandi besar atau wajib untuk adus walaupun tidak keluar darah. Karena wanita tersebut sudah melahirkan seorang anak, maka tetap wajib untuk adus walaupun tidak keluar darah setelah melahirkan tersebut. Kemudian yang keenam, wal mautu, dan mati atau meninggal. Ketika seseorang meninggal, maka kita yang hidup wajib untuk memandikannya, wajib untuk memandikannya atau wajib untuk mengaduskan mayat tersebut. Jadi yang keenam itu bukan wajibnya bukan kepada orang yang meninggalnya, karena tidak mungkin orang meninggal memandikan badannya sendiri, mandi besar sendiri, adus sendiri, nggak mungkin. Jadi wajibnya kepada orang yang masih hidup untuk memandikan mayat tersebut. Kita mandikan mayat tersebut, kita adusi mayat tersebut dengan bersih, dengan benar-benar sesuai dengan aturan adusnya. Nah, jadi wajibnya bukan kepada yang orang yang meninggalnya, jadi wajibnya kepada orang-orang yang masih hidup untuk mengurusi mayat tersebut dengan dimandikan, diaduskan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya pada pasal ini, hal-hal yang mewajibkan adus itu ada 6. Yang pertama, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, nipas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang keenam, meninggal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.